Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihati Nabila dengan NIM 34102044 kali 32 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Video ini saya dedikasikan guna memenuhi ujian akhir semester Gasal semester 5 mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Melan Arsanti, MPD. Berikut biografi tokoh dunia filsafat pendidikan. Beliau memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau merupakan seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri historiografi, sosiologi, dan ekonomi Islam yang terkenal pada abad ke-14. Karya yang terkenal adalah Muqaddimah. Buku Muqaddimah tersebut tidak kehilangan relevansinya dan para sejarawan selama berabad-abad telah mengakui pentingnya karya-karya. Beliau lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Beliau wafat di Kairo, Mesir pada 17 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 804 Hijriah. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun ini telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran, dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Berikut salah satu pandangan atau teori menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapatkan ilmu. Nah, pada proses berpikir dan usaha untuk mendapatkan ilmu dari orang lain ini dengan mencari referensi terkait dengan apa yang ingin diketahui. Sehingga proses pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan merupakan hal yang alami di tengah umat manusia karena tuntutan tabiatnya. Kemudian ada pandangan Ibnu Khaldun berpijak pada statement yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia dicirikan oleh akhlak yang berfungsi memfikirkan segala sesuatu dan meningkatkan rasa iman kepada Allah. Ibnu Khaldun ini memandang manusia tidak dari kepribadiannya, melainkan dari hubungan dan interaksinya kepada masyarakat. Maka Ibnu Khaldun sering disebut salah seorang sejarah ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun ini yang pertama ada untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani sehingga eksistensi manusia menjadi sempurna. Kemudian yang kedua ada untuk mendidik manusia agar mampu hidup dengan bermasyarakat yang baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya ia mampu membangun masyarakat dengan keberadaban yang maju. Tujuan ini juga mewujudkan manusia yang mandiri serta sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada untuk mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu memelihara jagat raya ini. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga mendapatkan keahlian. Karena menurut Ibnu Khaldun ini target pendidikan yaitu memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Jadi relevansi pandangan Ibnu Khaldun dengan pendidikan di Indonesia sekarang ini bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif praktis. Meskipun Ibnu Khaldun hidup di abad ke-14 ini, tetapi pemikirannya tentang pendidikan Islam tampaknya tetap aktual dan relevan untuk penerapan pendidikan Islam dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia. Bahkan pemikiran yang pernah beliau kemukakan dapat menjadi inspirasi untuk umat Islam dalam membenahi dan meningkatkan
pendidikan Islam di Indonesia, karena bagaimanapun harus diakui bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan dalam berbagai problema yang ada di dalam. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.